Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pendengar yang budiman rahimakumullah, pada kesempatan ini marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati hidup dalam kehidupan ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang budiman rahimakumullah, pada kesempatan ini marilah kita kaji bersama tentang ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan jodoh, yang berkaitan dengan mencari pasangan hidup untuk selamanya dunia akhirat. Di dalam Al-Quran banyak disebutkan ayat-ayat Al-Quran mengenai pasangan hidup atau jodoh. Di antaranya adalah surat An-Nur ayat 26 dan 33. Selain itu surat An-Nahl ayat 72. Kemudian surat Asy-Syura ayat 11. Kemudian surah Al-Furqan ayat 74. Dan surat Ar-Rum ayat 21. Pendengar yang budiman rahimakumullah, memilih jodoh atau pasangan hidup memang pekerjaan yang mudah jika hanya mempertimbangkan hasrat seksual. Namun bila dipikirkan secara mendalam, memilih pasangan hidup atau jodoh dalam hal ini mencari suami, mencari istri, itu adalah bukan suatu pekerjaan yang mudah. Mengenai mencari pasangan hidup atau mengenai jodoh ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umatnya untuk selalu berhati-hati, untuk tidak sembarangan memilih pasangan hidup. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka hendaklah memilih istri yang beragama, dalam hal ini adalah agama Islam, dan berbudi pekerti yang baik, agar kedua tanganmu atau dirimu selamat. Rawahu Al-Bashar dan Ibn Hibban. Pendengar yang budiman rahimakumullah, peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tersebut di atas itu bertujuan agar dalam perkawinan tidak hanya mencari kepentingan-kepentingan yang bersifat fisik semata, tidak hanya bersifat seksual saja, tetapi terlebih dulu harus memperhatikan persyaratan keagamaannya. Lantaran dengan agamanya ini, ia dapat membimbing akal dan jiwanya, berlaku sabar dan menyadari tanggung jawab dan haknya untuk menjaga diri. Setelah itu baru memperhatikan hal-hal yang bersifat fisik dan dunia, misalkan dalam hal kecantikan, kemudian dalam hal keturunan, dan dalam hal harta. Pendengar yang budiman rahimakumullah,
Untuk lebih mantap, marilah kita mengkaji ayat Al-Quran tentang jodoh ini. Bahwa memilih pasangan hidup itu, yang pertama harus bisa memberikan ketenteraman. Ayat Al-Quran tentang jodoh ini, yang memberikan ketenteraman ini, menegaskan bahwa menikah akan memberikan suatu ketenteraman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang tertera di dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ialah Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda atau kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang berpikir. Jadi menikah atau mencari jodoh harus bisa menjadi diri kita tentram, harus bisa diri kita menjadi bahagia, karena di situ terdapat rasa kasih sayang, rasa cinta, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, bahwa jodoh itu yang sekufu atau yang sepadan. Jadi jodoh itu merupakan cerminan diri. Bagi orang yang akan menikah, sebaiknya memperbaiki akhlak diri agar mendapatkan jodoh yang sepadan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat 26 yang bunyinya sebagai berikut. Al-khabithatu lil-khabithina wal khabithuna lil khabithat wat thayyibatu lit thayyibina wat thayyibuna lit thayyibat ulaika mubarauna mimma yaquluna lahum maghfiratu wa ajrun karim. Yang artinya, perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia atau surga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memilih jodoh yang sepadan dengan akhlak yang baik, dapat yang baik, jadi sepadan. Tidak, jadi yang tidak memilih jodoh yang tidak sepadan keakhlakannya. Jadi yang baik dapat yang baik, yang jelek dapat yang jelek. Semuanya itu adalah supaya mendapatkan ampunan dan rezeki yang mulia, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya adalah bahwa menjelaskan jodoh itu mendatangkan rezeki. Allah sudah memberi jaminan rezeki tiap manusia, termasuk bagi yang sudah berkeluarga. Karena itu bagi yang belum menemukan jodoh karena minder, belum diberikan kelapangan rezeki, tidak perlu takut. Sebab Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepadanya. Sebagaimana yang tertera dalam firman Allah Subhanahu wa taala
di dalam surat An-Nahl ayat 72. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala baina wa khafadatan wa razaqakum minat thayyibat afa bil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Artinya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bagimu pasangan suami istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi orang yang berkeluarga, manusia mukmin yang berkeluarga, itu akan mendatangkan rezeki, akan mendatangkan rezeki yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya adalah ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa berjodoh atau bersuami beristri itu akan dilapangkan rezekinya. Jaminan kelapangan rezeki bagi yang menikah. Bagi yang masih jomblo dan belum berani menikah, tidak perlu khawatir, karena Allah akan mencukupkan rezekinya. Jangan takut untuk mencari pasangan hidup, baik yang putra maupun yang putri, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di sini di dalam surat Asy-Syura ayat 11, yang artinya Allah menciptakan, Allah pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri. Dan dia dan dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan juga. Jadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Dan dia yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi kalau kita berkeluarga, insya Allah jangan merasa takut bahwa kita tidak akan mendapatkan rezeki, kita tidak akan bisa mencukupi kehidupan saat kita berjodoh. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tegas menjamin di dalam surat Asy-Syura ayat 11 ini, bahwa manusia yang melaksanakan pernikahan, melaksanakan perjodohan menikah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki, akan melampangkan rezeki mereka. Berikutnya, mencari pasangan. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dari seorang laki-laki Adam dan dari seorang perempuan Hawa, dan menjadikannya berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dan berbeda-beda warna kulit, bukan untuk saling mencemoohkan, bukan untuk saling memberikan olok-olokan, tetapi supaya mereka saling mengenal dan menolong satu sama lain. Sebagaimana yang ditegaskan di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'aruf. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Surat Al-Hujurat ayat 11. Jadi manusia menciptakan, Allah menciptakan manusia dalam berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal. Jadi jodoh tidak harus dalam satu suku, tetapi bisa lain suku, supaya menambah keluarga besar daripada kedua mempelai itu. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam menegaskan tentang perjodohan ini boleh berbeda antara suami dan istri dari golongan yang satu, golongan yang lain, dari bangsa yang satu, dari bangsa yang lain, supaya di antara mereka saling mengenal dan saling tolong menolong. Pendengar yang budiman rahimakumullah, tapi dalam hal ini
Di dalam kita mencari jodoh, maka kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari jodoh, untuk menjadikan kita gampang mencari jodoh, untuk mudah mendapatkan jodoh, supaya kita mendapatkan jodoh, supaya kita mendapatkan suami, supaya kita mendapatkan istri yang baik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga keluarga kita bisa tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi berdoa perlu, sangat penting berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatur jodoh setiap orang. Tugas manusia untuk berusaha menemukan jodohnya dan bertawakal dengan berdoa supaya cepat dipertemukan dengan pasangan hidup. Demikian doa yang perlu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, yang artinya, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, qurrata a'yun, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Furqan ayat 74. Demikianlah pendengar yang budiman, 5 ayat tentang jodoh serta doa untuk mencari jodoh supaya kita mendapatkan jodoh yang sangat baik yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita tutup dengan bacaan Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.